Ora usah ngomong. Iya. Wipa ning omah ta? Aku di rumah. Kira Di ning rumah sekolahan. sambil berjemur. Udah. Panas kok. Atau di VN aja cedak-cedak, bingung. Rekamannya jelek engko. Saka kelasku apa saka kelasnya nggone Mbak Novi kan mayan rada adoh.
Baiklah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan memulai kegiatan MPLS hari kedua. Silakan anak-anak bisa menyimak di YouTube dengan baik. Dan untuk Bapak Ibu guru, silakan bersiap-siap. Pastikan mic-nya dimatikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, sudah mati semua ya mic-nya. Oke. Insya Allah untuk pembawa acaranya akan dipimpin oleh Ibu Nur Hasanah SPD. Nah, sebelum dimulai, silakan anak-anak bisa duduk rapi dan juga mempersiapkan diri. Ya, Bu Nur, silakan dimulai. Terima kasih Pak Teguh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang Ibu Guru sayangi. Untuk hari Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021, ini merupakan MPLS hari kedua ya di SD Kalibanteng Kulon 02. Sebelumnya, Ibu Guru mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Hasanah, bisa dipanggil Bu Nur. Di sini Bu Guru akan membawakan susunan acara pada hari kedua ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan March SD Kalibanteng Kulon 02. Yang ketiga, materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Marianti SPD. Yang keempat, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Teguh Saputro SPD. Yang kelima, yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu serta anak-anak yang Bu Guru sayangi, sebelum acara kita buka, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan Mas SDN Kalibanteng Kulon 02 yang akan dipimpin oleh Ananda Hasna dari kelas 6B. Monggo Ananda Hasna, waktu dan tempat Ibu Guru persiapan. Untuk yang lain silakan berdiri. Mbak Hasna, mic-nya silakan dihidupkan. Ya. Nanti akan ada iringan lagu ya, nanti silakan bisa bernyanyi ya Mbak Hasna. Ini ada iringan lagu dari teman-teman kemarin yang ikut di Gebiar Seni ya. Pak Guru akan putarkan. Ayo teman, prestasi.
Monggo, duduk kembali Bapak Ibu serta anak-anakku sayang. Untuk kegiatan selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Marianti. Monggo Ibu Wiwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kalibandang Kulon 02, Ibu Sugiwanti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan TK SD Kalibandang Kulon 02. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid yang mungkin di rumah mengikuti dan menyaksikan YouTube pada pagi hari ini. Anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia di rumah sambil menyaksikan YouTube pada MPLS hari kedua ini. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat bahagia, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan melaksanakan kegiatan MPLS hari kedua. Marilah kita sejenak berdoa bersama untuk teman-teman kita, saudara kita, dimanapun berada yang masih terpapar sakit. Semoga segera diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat pulih kembali, bisa beraktivitas kembali. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan yang pertama tentang kegiatan yaitu tentang visi dan misi sekolah, sejarah sekolah kita, kurikulum tentang lingkungan sekolah kita, guru kelas dan guru mapel, kegiatan yang ada di sekolah kita, serta kegiatan ekstrakurikuler di SD Kalibandang Kulon tercinta. Baiklah anak-anak, yang pertama Guru akan menyampaikan visi dan misi sekolah kita adalah sebagai berikut. Visi sekolah kita adalah berlandaskan iman dan takwa Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan, cinta lingkungan hidup. Itulah visi dari sekolah kita ya anak-anak ya. Kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak bisa berbudi pekerti yang luhur, sekolah ramah anak di sekolahan kita, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Dan lingkungan kita selalu bersih. Sedangkan misi sekolah kita adalah 1. Membiasakan dan membudayakan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, membentuk warga sekolah menjunjung tinggi nilai-nilai etika, estetika, kejujuran, dan sopan santun. 4. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga sikap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, mendorong
dan membantu peserta didik untuk mengenal potensi dirinya sehingga berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk materi selanjutnya adalah sejarah singkat berdirinya SD Kalibandeng Kulon 02. Anak-anak, SD Kalibandeng Kulon 02 sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat sebagai SD Lebdosari. Kenapa? Karena letaknya di Jalan Lebdosari 8, nomor 1 Kalibandeng Kulon Semarang. Pada tahun 1970, SD Kalibandeng Kulon berdiri. Waktu itu masih bernama SD Lebdosari, yaitu SD Lebdosari 1 dan SD Negeri Lebdosari 2. Pemberian nama SD Negeri Lebdosari 1 dan 2 dikarenakan memiliki 2 rombongan belajar seperti sampai saat ini. Tapi kalau saat ini anak-anak hanya rombongan A dan rombongan B. Pada tahun 2007 berubahlah nama SD Negeri Lebdosari 1 dan 2 ini menjadi SD Kalibandeng Kulon 02. Kenapa anak-anak? Itu karena merupakan peraturan pemerintah waktu itu. Jadi nama SD diganti sesuai dengan nama kelurahan setempat. Sekolah Kalibandeng Kulon ini merupakan sekolah favorit untuk anak-anak yang di sekitar kita, sekitar Lebdosari, Kembang Arum, dan sebagainya. Sehingga saat ini SD Kalibandeng Kulon 2 masih menjadi sekolahan pilihan dan sekolah favorit di masyarakat sekitar kita. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan pada saat ini di SD kita tercinta, SD Kalibandeng Kulon 02, adalah kurikulum 13. Yang saat ini kita masih menggunakan K13 saat pandemi, karena saat ini mulai pandemi, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring dan online. Pada kurikulum 2013 ini anak-anak tidak harus pintar pengetahuan saja, tapi harus seimbang dengan keterampilan yang dimiliki anak-anak. Syukur anak-anak bisa mengembangkan bakatnya. Misalkan di SD kita kan ada beberapa kurikulum, beberapa ekstrakurikuler seperti nari. Anak-anak yang sudah punya bakat tari, mari dikembangkan. Kalau ada lomba-lomba bisa diikuti. Nantinya kalau anak-anak bisa mendapatkan juara, bisa mendapatkan piagam penghargaan itu bisa digunakan untuk masuk SMP. Ada tambahan nilai dari piagam tersebut. Sehingga nilai pengetahuan dan keterampilan itu harus seimbang. Justru kalau anak-anak punya keterampilan sesuatu, punya bakat sesuatu, maka bakat itu harus terus dikembangkan. Sehingga itu akan meningkatkan kemampuan anak-anak semuanya. Sehingga seperti pramuka, anak-anak harus rajin berangkat pramuka. Nanti kalau pramukanya ada lomba, anak-anak juara juga akan mendapatkan piagam, akan mendapatkan kejuaraan. Anak-anak akan bangga, orang tua akan bangga dan membawa nama harum sekolah. Ya anak-anak, kurikulum saat ini demikian. Jadi anak-anak antara pengetahuan dan keterampilan itu harus seimbang. Ya. Untuk lingkungan di sekolah kita, anak-anak sudah tahu sekarang sekolah kita begitu asrinya ya anak-anak ya. Dengan tanaman pohon mangga yang sangat indah, sangat rimbun, hijau. Sehingga tampak adem, berseri, dan hijau. Ada taman bunga, ada budidaya ikan, greenhouse, semua ini memperindah sekolah kita dan mempercantik sekolah kita. Nanti kalau anak-anak sudah masuk, harus bisa merawatnya, jangan malah dirusak ya anak-anak ya. Kalau main-main, lari-lari sambil metik pohon, metik daun, metik bunga itu tidak boleh. Semua yang ada di lingkungan sekolah kita harus dirawat. Kalau ada kotoran di taman ikan, di taman bunga dibersihkan. Di kolam ikan kok ada kotoran segera diambil. Sehingga lingkungan kita selalu tampak bersih dan indah ya anak-anakku sayang. Ya,
Demikian anak-anak yang bisa Bu Wi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Meskipun anak-anak belum pergi ke sekolah, sudah ada gambarannya. Oh, sekolah tuh ada taman bunga, ada. Anak-anak bisa membayangkan dari rumah. Anak-anak bisa bahagia terus, semangat terus belajar dari rumah. Tidak boleh ngeluh, terutama anak-anak kelas 6. Ayo semangat untuk menuju sekolah yang lebih tinggi. Ya, kalian meskipun di rumah, aku harus semangat, jangan lah besok enggak ada ujian, jangan seperti itu. Besok tetap ada ujian. Ujian tetap ada kapanpun juga. Kapan ujian itu ulangan sekolah, ulangan harian itu juga ujian. Jadi anak-anak selalu harus siap. Anak-anakku selamat belajar, tetap progres menjaga kesehatan. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan kemana-mana dulu. Tetap di rumah, asik bersama keluarga, makan makanan yang sehat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bu Wi, salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Wi Marianti yang telah memberikan paparannya, gambaran tentang SD Kalibanteng Kulon 02. Untuk pemaparan yang selanjutnya, yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak Teguh Saputro SPD. Monggo, Bapak Teguh, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nur yang telah memberikan waktunya kepada kami. Baiklah, di sini kami akan memaparkan ya tentang kegiatan yang ada di sekolah ya, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan atau yang telah dilaksanakan di SD Negeri Kalibanteng Kulon 02. Nah, anak-anak, kegiatan yang ada di SD Negeri Kalibanteng Kulon 02 ini sangat banyak sekali ya kegiatannya. Nah, anak-anak yang sudah masuk di SD ini insya Allah sudah tahu semuanya. Nah, untuk kegiatannya sendiri, anak-anak bisa amati ya di layar. Yang pertama tentang kegiatan ekstrakurikuler siswa. Yang pertama ada kegiatan pramuka, kemudian yang kedua ada kegiatan BTQ atau baca tulis Al-Quran, kemudian yang ketiga ada kegiatan seni tari, kemudian yang keempat ada seni rebana, dan yang terakhir ada paduan suara. Nah, untuk kegiatan paduan suara sendiri, tadi anak-anak sudah mengamati ya dan sudah melihat bagaimana tadi di awal ada Mars SD Negeri Kalibanteng Kulon 02. Nah, itu adalah hasil kegiatan ekstrakurikuler siswa yaitu di paduan suara. Kemudian nanti di akhir ya akan Pak Guru putarkan beberapa dokumentasi video kegiatan-kegiatan yang ada ya, baik kegiatan ekstrakurikuler pramuka, BTQ, dan yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang pernah dilaksanakan oleh SDN Kalibanteng Kulon 02, dan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, diantaranya adalah yang pertama ada kegiatan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kemarin sudah kita laksanakan ya, sebelum masuk sekolah ajaran baru sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah SD kita 56 siswa diterima, dan
Beberapa mungkin tidak diterima nggih karena mungkin ada masalah dengan zonasi dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, dimanapun sekolah, insya Allah semuanya bagus jika semangat dan niat kita adalah untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Agama ya. Nah, diantaranya ada Idul Fitri, ada Idul Adha, kemudian ada kegiatan 10 Muharram, ada kegiatan Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, dan ada kegiatan pesantren Ramadan ya. Tentunya ketika sebelum pandemi kegiatan ini masih dapat berlangsung. Kemudian yang ketiga ada pertemuan wali murid. Nah, ini yang biasanya dilaksanakan juga guys setiap mau kenaikan kelas minimal 1 tahun sekali ya, tapi karena pandemi mungkin belum bisa melaksanakannya. Kemudian ada penerimaan raport. Nah, ini penerimaan raport dilakukan secara daring juga, online, dengan cara mengirim hasil rapotnya melalui WhatsApp ya, dengan di PDF terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ada kelulusan siswa kelas 6. Nah, alhamdulillah kemarin siswa kelas 6 ya, terdiri dari 2 rombel yang jumlahnya 75 siswa lulus 100% dari SD Negeri Kalibanteng Klono 2. Kemudian yang berikutnya ada santunan anak yatim. Nah, ini bagi yang anak yatim, kaum duafa atau yatim piatu, sekolah insya Allah mengadakan kegiatan ini 1 tahun sekali ya minimal. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, seperti kegiatan kerja bakti, kemudian mungkin ada penggalangan dana untuk bencana dan lain sebagainya. Itu anak-anak di antara kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak beberapa video ya. Video dokumentasi kegiatan sekolah. Nah, silakan anak-anak bisa diamati. Nah, anak-anak jika ingin melihat dokumentasinya bisa ke channel YouTube-nya SD Negeri Kalibanteng Klono 2. Nah, di situ sudah diupload banyak sekali ya video-video dokumentasi kegiatan. Nah, di antaranya ini ya, tadi yang paduan suara sudah ditampilkan. Kita coba menampilkan kegiatan yang lainnya. Nah, ada banyak sekali ini. Nah, ini ada kegiatan tari ya, kita coba putarkan. Ini kegiatan kebiara seni ya, jadi para anak-anak siswa menampilkan keahliannya dengan menari ya.
itu ya anak-anak, di antara beberapa kegiatannya ya, nanti silakan bisa lihat sendiri ya di channel SDN Kalibanteng Kulon 02 ya. Jadi di situ sudah termuat dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan ya. Jadi nanti silakan mampir, kemudian ditonton, di like dan subscribe ya. Ya anak-anak. Nah, ini ada juga kegiatan Bapak Ibu guru mengajar. Nah, ini nanti silakan bisa ditonton. Nah, kemudian ini kegiatan BTQ ya di musola ketika sebelum pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya sabu annama lahu ahlata kalla layum badanna fil hutamah wa ma narullahil muqadah allati tattali afidah innaha alaihim muqsadah fi amatin mumaddah. Nah, itu ya anak-anak, di antara kegiatan-kegiatannya nanti silakan bisa dilihat langsung di situ ya. Dan jangan lupa untuk anak-anak ya, silakan melakukan absensi ya di kolom live chat ya. Jadi diketik namanya kemudian sama kelasnya ya. Jadi nanti dari situ insya Allah Bapak Ibu guru akan tahu siapa yang hadir untuk menyimak kegiatan MPLS ini. Nah, untuk kelas 1 ya yang baru ya, insya Allah nanti akan dapat sertifikat ya Ibu. Sertifikat bahwa telah mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021 tahun 2022. Nah, kemudian untuk informasi MPLS hari ketiga besok pagi ya, insya Allah kita akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan belajar saat pandemi dan juga informasi-informasi yang lain. Jadi nanti anak-anak silakan bisa menyiapkan diri pukul 8.30 seperti biasanya. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Nanti nanti silakan saya kembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Bapak Tekun atas pemaparannya. Untuk anak-anakku kelas 1 yang baru, banyak sekali kegiatan yang ada di SD Kalibanteng Kulon 02 ya. Semoga kita berdoa sama-sama bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan profil Bapak Ibu Guru serta karyawan yang ada di SDN Kalibanteng Kulon 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar nggih anak-anak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang manis. Ketemu lagi di hari kedua pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri Kalibanteng Kulon 02 tahun ajaran 2021-2022. Untuk agenda hari ini, Bu Guru akan memperkenalkan profil Bapak Ibu Guru dan karyawan yang ada di SD Kalibanteng Kulon 02. Ya, simak baik-baik ya dan lihat foto satu persatu Bapak Ibu Guru yang ada di SD Kalibanteng Kulon 02. Untuk tahun ini di kelas 1A ada Ibu Lutfiah nanti yang akan mengampu kalian anak-anak di kelas 1A, atau bisa disapa dengan Bu Lutfi. Untuk 1B akan diajar oleh Ibu Eksi Kastinggal atau biasa disapa dengan Bu Eksi. Untuk 2A, anak-anak tahun ini akan diajar oleh Ibu Citra Kumalawati atau bisa disapa dengan Bu Citra. Untuk 2B, anak-anak akan diajar oleh Ibu Hidayatus Solihah atau bisa disapa dengan Ibu Ida. Untuk 3A, anak-anak akan diajar oleh Ibu Robiati atau biasa dipanggil dengan Bu Robi. Untuk 3B, anak-anak akan diampu atau diajar oleh Ibu Faiz Mutiara Alfiah atau biasa disapa dengan Bu Tiara. Selanjutnya, di kelas 4A, anak-anak akan diajar oleh Ibu Nur Hasanah atau biasa disapa dengan Bu Nur. Untuk 4B, ada Ibu Mufidatul Lailiyah yang nanti akan menjadi wali kelas kalian ya di 4B atau biasa disapa dengan Bu Lia. Selanjutnya, di kelas 5A, anak-anak akan diampu atau diajar oleh Ibu Ais Nurhayati atau biasa dipanggil dengan Bu Ais. Untuk 5B, anak-anak akan diajar oleh Ibu Catur Ristiono Novita Yanti atau bisa disapa atau dipanggil Ibu Novi. Untuk 6A, tahun ini akan diampu oleh Ibu Puji Sugiyartini atau bisa dipanggil dengan Bu Puji. Untuk 6B, anak-anak akan diampu oleh Ibu Wiwi Marianti atau bisa disapa atau dipanggil dengan Bu Wiwi. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, untuk kelas A, anak-anak akan diampu oleh Ibu Iva Amria atau bisa disapa dengan Bu Iva. Sedangkan untuk anak-anak yang berada di kelas B, anak-anak akan diampu oleh Bapak Teguh Saputro atau bisa disapa dengan Pak Teguh. Sedangkan untuk pendidikan agama Kristen, anak-anak akan diampu oleh Ibu Katri Handayani atau bisa dipanggil Ibu Katri. Sedangkan untuk agama Katolik, anak-anak akan diampu oleh Bapak Filipius Sutrisno atau bisa dipanggil Bapak Tris. Sedangkan
Untuk pendidikan jasmani dan rohani, anak-anak yang ada di kelas A akan diampu oleh Bumut Teliah atau biasa disapa dengan Bumut. Sedangkan anak-anak yang ada di kelas B, anak-anak akan diampu oleh Bapak Abdul Latif atau bisa disapa atau dipanggil dengan Pak Latif. Jika anak-anak ingin mengurus administrasi sekolah atau minta tolong, mintakan membuat surat ini itu yang berhubungan dengan sekolah, anak-anak bisa minta tolong ke Bapak Yahya Yudi Permadi atau yang biasa dipanggil Pak Yudi. Ya, dan untuk penjaga sekolah yang ada di SD Kalimantan 02, yang pertama ada Mas Reza Pamungkas yang biasa disapa dengan Mas Reza. Yang kedua ada Mas Ahmad Najib yang biasa dipanggil dengan Mas Najib. Di awal tahun ajaran ini kita masih belajar online ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dan tetap semangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa juga tugas dari Bapak Ibu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti hasil nilai kalian juga maksimal. Apabila ada kesulitan, anak-anak bisa minta tolong atau meminta bantuan atau bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing ya, yang sudah Ibu sebutkan satu persatu tadi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap akan melaksanakan kegiatan, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan terakhirnya slide profil guru yang dari anak-anak lihat serta ayah bunda, maka untuk kegiatan MTLS hari kedua ini sudah selesai ya. Marilah kita tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, serta banyak makan makanan yang bergizi ya, supaya kita tetap sehat dan bisa membimbing dan memperhatikan putra-putri kita dalam kegiatan belajar secara online. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru serta ayah bunda dan anak-anakku semua. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini serta membacakan susunan pada pagi hari ini banyak kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu ya. Mak ini kan anak orang waktu gak tahu. Terus itu Foto dulu mboten Bapak Ibu. Silakan mic-nya dihidupkan Bapak Ibu. Mau foto dulu di share screen ya. Share screen ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah terlaksana dengan baik ya? Silakan untuk
dokumentasi seperti biasanya. Silakan bisa hidupkan kameranya, bisa share screen. Udah semua belum, Ibu? Caranya share screen itu ya, Pak ya? Caranya share screen. Caranya nge-share screen gimana, Bu, ini? Oh, ini sudah bisa. Oh iya. Iya. Sudah ya, kita share screen dulu. Kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini ya. Kegiatan live streaming hari kedua. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah mengikutinya dengan baik. Sampai ketemu di MPLS hari ketiga. Insya Allah akan dilaksanakan besok pada pukul 8.30 dengan materi yaitu pendidikan karakter dan belajar saat pandemi. Terima kasih Pak Guru sampaikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.